Richard, coba kita lihat ya. Tadi terakhir kan, kita lihat ekspresi istrinya ya, gitu ya. Baru kali itu katanya Dokter Richard tuh dibully, gitu. Ternyata semua orang lebih berpihak pada istrinya Dokter Richard. Dokter Richard. Komentar netizen ketika Dokter Richard bilang ya kalau ketemu cinta yang lain dan itu membahagiakan, sok. Gitu. Suara Abu Dokter kayak mau nangis katanya gitu. Yang berikutnya komentarnya. Perempuan lain dikasih semangat dan bantuan ini itu, tapi hati istri sendiri dipatahkan. Emang tega nih dokter ya. Yang berikutnya ada lagi, Richard, ini bukan soal takut berjanji, tapi soal komitmen. Kalau semua based on bahagia, apa gunanya nikah? Wah ini serius. Oke, berikut pertanyaan untuk Dokter Richard. Fitnah atau fakta Dokter Richard? Dokter Richard kemarin di podcast keluar katanya mau membayarin tes DNA yang kedua kali, boleh pilih mau ke Singapura atau mau ke Amerika. Itu mah sebenarnya janji kosong semata, hanya demi untuk meraih subscriber dan viewers. Fitnah atau fakta? Fakta. Begitu dia ngomong, nggak usah dok, kami biayain sendiri, syukur. Syukurlah. Emang berapa sih dok? Udah ngecek loh kalau ke Singapura berapa? Kalau nggak salah di Indonesia aja 10 jutaan ya? Iya, belasan. Jadi kalau di luar negeri harusnya lebih mahal. Harusnya 40-50 ya. Nggak balik dengan konten. Masa sih dok? Nggak balik lah. Nggak balik. Satu konten video kan nggak balik. Apalagi terbang ke sana lagi, ngontenin lagi, nggak balik lah. Karena harus bawain tiket pesawat berapa orang. Rencana kalau dia bilang, iya bayarin, aku telepon dari Subang. Abang jadi brand ambassador aku juga, jangan lupa ya. Supaya nggak rugi banget. Gimana sih katanya sekali live bisa berapa triliun itu Mas sama balik. Oh beda ya, beda bisnis. Beda bisnis. Beda bisnis, oke. Lanjut fitnah atau fakta Dokter Richard. Dokter Richard tuh friendly dan royal banget sama Lady. Suka merangkul, memberi hadiah, sampai dicemburuin sama Randy. Fitnah atau fakta? Apanya nih, fakta ya? Kalau fakta suka memberi fakta. Randy cemburu, pernah cemburu? Itu fakta. Pernah diapain? Sebenarnya aku nggak mau ngomong ya tadinya ya. Tapi karena Randy sendiri yang jabat tangan aku di depan kamera, sudah didengar semua orang. Maka aku nggak apa-apa open ini ya. Dia waktu itu dia telepon aku, dia sempat ribut, tapi aku juga nggak mau ribut dengan dia. Itu di sampingku ada Inara loh. Itu pas lagi kita kunjungan ke Bogor, lagi makan pagi, sampai aku ngomong dengan Inara, nah aku angkat ribut, nggak diangkat salah, aku bilang. Dia ngomong apa? Dia bilang, pokoknya aku tuh kasih mainan untuk anaknya. Dia tuh cemburu sebenarnya. Oh, bagus dong. Iya, dia cemburu. Terus aku bilang, ya nggak ada arti, itu mainan biasa. Aku bilang, anaknya Inara juga kasih mainan, ngomong-ngomong. Iya, karena anaknya Inara, tapi bapaknya kan... Iya, bapaknya nggak telepon gue. Jadi aku ngomong ya, dia ribut kayak gitu, aku nggak mau denger, aku matiin. Dia telepon aku 10 kali, nggak aku angkat. Terakhir aku angkat, aku ngomong, fokus aja dengan rujukmu, ribut dengan aku tidak memperbaikin, tidak mempercepat rujukmu, aku matiin. Dia sempat mau ribut, kematian aku nggak mau debat lah kayak gitu. Karena menurutku, aku juga nggak mau berkelahi dengan orang kayak gitu. Nggak ada tujuan juga, gue juga nggak ada tujuan dengan Lady sih. Jadi tujuannya sama siapa? Nggak ada tujuannya. Oke, istrinya nggak marah dok, suka ngirim-ngirim mainan. Istriku malah seneng. Istri yang beliin. Istriku anak buah sebenarnya lebih tepatnya. Dan kita tuh ngomong kayak mana ya, kalau modus tuh kalau misalnya aku cariin kayak istriku ya, aku beliin bunga, aku pilihin, terus aku kasih ke istriku, itu namanya effort ya. Kalau kita kan dengan artis atau dengan teman, dengan siapa kan, telepon ajudan atau asisten, tolong dong beliin mainan, budget segini. Terus mereka juga yang kirim tiba-tiba nyampe, memang pakai duitku sih, tapi kan mereka yang beliin gitu. Gak apa-apa dok, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, gak apa-apa lah, MP boleh ya. Tetap modus. Fitnah atau fakta Dokter Richard? Dokter Richard ini suka mengaku akrab banget sama artis, padahal sebenarnya Dokter Richard aja yang sering akrab sama artis. Artisnya belum tentu terlalu akrab sama Dokter Richard. Fitnah atau fakta? Fitnah, karena nggak ada satupun yang dekat sebenarnya. Kita di dunia podcast nggak boleh ada yang deket ya. Semua tuh bisa jadi teman, semua bisa jadi lawan. Harus netral gitu ya. Ya apapun ya, teman. Densu temanku, tapi aku kontenin juga kan. Habis itu dia nelpon komplain nggak? Sebenarnya aku nggak mau kontenin. Dan sebenarnya nggak mau kontenin, beneran nggak mau kontenin. Sama sekali nggak mau kontenin, nggak enak sama Densu kan. Cuma aku ngomong dengan Ci Olive kan, katanya gas aja dok. Oh iya, kan langsung semangat. Wah ada approve dari gitu. Lanjut aja dok, nggak apa-apa, kita mah nggak apa-apa. Kalau Dokter Richard ada apa-apa juga kita kontenin. Oke, gue bilang. Gimana? Kalau Dokter Richard ada apa-apa juga kita kontenin.
Luar biasa ya, bagus-bagus, sama seperti aku ya. Persahabatan kami seperti kepompong seperti. Di mana ada konten, ada viewers. Oke, sekarang kita andai-andai dok, andai-andai ya. Andai nih istrinya dokter Richard tuh ada nggak suka nih sama perempuan yang dibantu sama dokter. Dokter ini sebagai duta apa sih? Duta apa sih? Duta para janda. Ada nggak suka nih nolong ini, tapi istrinya nggak suka. Apa yang akan dokter lakukan? Aku dengerin istriku. Oh gitu ya. Pernah terjadi nggak? Nggak pernah, tapi istriku selalu support. Tapi kalau misalnya dia ngomong enggak, aku pasti dengerin istriku. Oh, dengerin selalu tuh? Kok. Selalu. Dalam hal apapun, kalau misalnya istriku ngomong sesuatu, aku pasti akan kasih argumen logis. Tapi kalau misalnya dia bilang aku nggak suka, aku akan tinggalin. Oke, bagus. Andai. Nih abis ini orang nggak marah lagi. Aku tuh orang dominan yang dengerin istri loh. Dan nggak banyak loh orang dominan seperti aku dengerin istri. Aku tuh kan kelihatan banget dominan. Dalam perusahaan, dalam rumah tangga aku dominan banget. Tapi nggak banyak orang dominan bisa dengerin banget istri. Kenapa? Karena istriku tuh selalu ngajak aku ke jalan yang benar. Kalau nggak ada istriku, mungkin aku sudah kebablasan numbur sana, numbur sini. Ya, tapi istriku tuh selalu makan, ngajarin yang benar, cara hidup yang benar, cara berpikir yang benar, cara berbisnis yang benar. Makanya aku tuh selalu mendengarkan dia. Cara bikin konten juga, pernah ditegur nggak? Sering. Kontenku banyak nggak tayang di tangan dia. Udah capek dibuat. Kalau menurut dia nggak oke, ya aku oke sih. Udah sebegitu kontroversialnya ternyata banyak yang dipotong. Itu yang dipotong lebih parahnya kayak gimana? Astaga, dok lanjut. Andai ada anak kurang mampu minta bantuan beasiswa, tapi minta mentahannya aja gitu ya. Gak mau lagi sudah. Udah gak mau lagi nih. Gak mau lagi. Gak mau lagi, kapok sudah. Kenapa sih dok? Kan kalau udah bantu kan harus ikhlas dok. Iya, ikhlas kok bantu. Tapi kan kebanyakan yang dibantu nggak tahu diri ya, Pak ya. Jadi harusnya kalau harapan dokter kalau bisa dibantu tuh harus harapannya apa ya, tergantung ya, satu dan dua hal dulu ya. Kalau bantu secara personal untuk saat ini nggak dulu deh. Kalau ini aku sebentar lagi ada event, kan aku ada janji dengan Lady juga. Waktu dia kecelakaan berat kemarin, aku ada ngomong, Led, nanti kalau kamu sudah sehat, aku bilang, kita bakti sosial yuk sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Aku yang sponsorin semuanya, aku bilang. Dan ternyata dia sehat kayak gini punya, dia tanyain dengan aku bilang jadi. Akhir bulan ini, ayo kita pergi, aku bilang. Jadi kalau per satu orang nggak, tapi lebih. Iya, kalau untuk banyak orang oke, kalau satu orang nggak dulu deh, untuk sementara. Andai ada perempuan minta jadi istri kedua dan dokter suka. Cantik nggak? Cakep, sesuai selera dokter lah. Istriku setuju nggak? Ya nggak tahu. Pasti nggak akan lah ya. Harus minta izin istri dulu. Aku pernah ngomong dengan istriku, apapun yang terjadi, aku cuma menikah satu kali dalam hidupku, cuma dia. Andai kata suatu hari maut memisahkan kita berdua, dia yang pergi duluan, aku tidak akan pernah menikah lagi. Cukup satu kali ada wanita yang spesial dalam hidupku, yang aku nikahi yaitu istriku dong. Dan kalau ada cinta yang lain sesudah istrinya meninggal? Ya seperti yang aku sampaikan bahwa cinta dalam hidupku itu adalah istriku. Kalau misalnya ada cinta yang lain seperti jawabanku itu, tetap itu. Aku tidak mengubah jawabanku. Tapi yang jelas aku sudah menemukan cinta dalam hidupku yaitu istriku. Udah dipikirin sehari semalam nih jawabannya yang biar nggak dibully lagi. Andai sekarang istrinya yang ketahuan selingkuh atau ada cowok yang naksir dia deketin banget ya. Gimana tuh dok? Istriku tuh kan aku simpen namanya itu namanya Dewi Matahari ya sampai ya. Dewi Matahari. Dewi Matahari karena dia tuh seperti matahari dalam hidupku, selalu menyinari hidupku. Rasanya sih hampir nggak mungkin ya. Tapi andai pun yang terjelek sekalipun kalau misalnya dia selingkuh, yang nomor satu ku gebukin dulu lanang itu. Laki-laki itu ku gebukin dulu. Ku gebukin dulu tapi habis itu ku maafin istriku. Wih, baik sekali. Cari istri seperti dia itu nggak ada lagi kali ya. Yang apa? Cantik, baik hati, bisa kasih sinar yang luar biasa, pengertian, bisa melengkapi hidupku itu nggak banyak, nggak ada, hampir nggak ada aku ngomong. Iya, dan sabar ya, nggak pernah marah ya dia. Itu lu ngomong sabar kayak nyindir gue banget. Ya kan dokter kan ceplos-ceplos gitu ya. Orangnya kan cuma straight to the point gitu, apa-apa tuh ngomongin. Oke dok, kita akan ngobrol lagi. Kita ada Edil ya. Ini kan lagi momen rujuk nih dok ya. Banyak yang rujuk-rujuk ya. Banyak ya 2023 ya? Banyak. Alhamdulillah. Ini padahal ini sudah pernah ada yang duluan rujuk ya. Di tahun-tahun berapa tuh? Tahun 2019 ya? 2019 ya Bu ya? Nggak ada rencana rujuk gitu. Aku. Kayaknya kita lihat profilnya berikut.